Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norifa. Saya adalah guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 15 Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 di LPTK Universitas Yahkuala. Hari ini Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja UKIN secara daring dengan materi zat makanan. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya baik, dalam keadaan sehat walafiat. Ibu mau minta bantuan ya kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa dimulai. Nah, sekarang Ibu ya mau bertanya lagi kepada siswa kita semua ini tentang kehadiran teman-teman kalian. Apakah semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah ya, semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Berdiri bersama-sama. Masih ingat tentang materi yang lalu? Siapa yang masih ingat? Masih ya. Bahas nih sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia. Apa fungsi sel darah merah? Fungsi sel darah merah adalah mengikat oksigen melalui hemoglobin dari paru-paru melalui paru-paru lalu mengedarkan ke seluruh tubuh. Iya. Ya. Jadi Ibu ingin ya kalian tahu apa itu protein dan terdapat di makanan apa saja. Ya, pernahkah kalian makan ikan dan telur? Tentu ya. Pastinya ibu-ibu kita di rumah sudah menyediakan makanan yang bergizi sehingga asupan nutrisi terpenuhi untuk kebutuhan tubuh kita. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui kira-kira materi hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Makanan dan sistem pencernaan. Iya, benar. Makanan dan zat-zat makanan pada manusia. Ya. Sekarang semua harus tahu mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini yang ada di slide PPT. Semua bisa melihat ya. Yang pertama adalah peserta didik mampu menguraikan struktur fungsi karbohidrat, menguraikan struktur fungsi lemak, menguraikan struktur fungsi
protein. Mengorganisasikan mineral berdasarkan kebutuhan. Memilah vitamin yang larut dalam air dan lemak. Menelaah fungsi air bagi tubuh. Menganalisis dampak kelebihan dan kekurangan zat makanan tertentu. Menyajikan laporan tentang zat makanan berdasarkan hasil diskusi LKPD masing-masing kelompok. Nah, tadi tujuan pembelajaran yang memang harus tercapai. Sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Sekarang kita bersama-sama untuk menonton video pembelajaran tentang gizi buruk dan nutrisi ya. Lihat di tampilan di depan bersama-sama. Stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada seperti postur anak lebih pendek dari usianya, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya, berat badan rendah untuk anak seusianya, serta pertumbuhan tulang tertunda. Diperkirakan 20% kasus stunting dimulai sejak dalam kandungan. Nah, penyebab stunting bisa terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke makanan bergizi, serta kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Selain itu, stunting juga memiliki dampak pada jangka pendek dan gizi seimbang dan pantau tumbuh kembang anak. Dengan memberikan nutrisi dan pengasuhan yang tepat pada 1000 hari pertama kehidupan, anak Indonesia akan menjadi generasi emas yang bebas stunting. Video pembelajaran tadi, ada pertanyaan tidak tentang terkait video tadi yang ditonton? Ada. Tunjukkan ya. Siapa yang duluan? Ada pertanyaan? Ada. Siapa yang duluan? Ya. Apa yang terkandung dalam nasi, ikan, daging, dan sayur? Apa yang terkandung dalam nasi, ikan, dan sayur? Ada lagi? Ada. Silakan. Kenapa kita tidak makan nasi saja tanpa ikan dan sayur? Bagus pertanyaannya. Mengapa kita tidak makan nasi saja tanpa ikan dan sayur? Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Apa dampak jika kelebihan zat makanan dalam tubuh? Iya, bagus ya pertanyaannya. Apa dampak jika kelebihan zat makanan bagi tubuh manusia? Untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi, ya, jadi Ibu akan membagikan kelompok yang sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, semuanya kelompok Ibu bagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Oke, yang pertama kelompok karbohidrat. Yang kedua, ya, yang sebelah sana kedua kelompok protein. Yang ketiga kelompok lemak. Yang kelima kelompok vitamin dan mineral. Sudah paham ya dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu akan membagikan ya bahan-bahan yang akan kalian diskusikan dan kalian akan presentasikan. Ibu akan membagikan LKPD. Tolong masing-masing kelompok bangun untuk mengambil bahan yang akan dipresentasikan ya. Jadi masing-masing kelompok mengambil ya makanan. Ya, karena saya tidak menganjurkan kalian makan makanan yang tidak sehat. Ya, jadi hanya kemasan saja ya. Bersih-bersih nih. Pilih 2 saja. Iya, 1 lagi. Ya. Pilih lagi 2.
Tuh. Dua. Ini satu lagi. Ya. Silakan duduk pada kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu akan membagikan LKPD. Ibu harap ya anak-anak tercinta jangan libur. Iya, jangan libur. Sudah cinta kalian udah kalian mencintai dia. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Lihat di LKPD-nya masing-masing. Ya, ada 3 makanan kemasan yang harus kalian presentasikan, yang harus kalian diskusikan. Kalian lihat nilai informasi gizi berdasarkan AKG. Apa itu AKG? Angka kebutuhan gizi. Ya, di LKPD pun sudah ada soalnya ya tentang nilai informasi gizi. Silahkan dijawab masing-masing dan didiskusikan dengan kelompoknya. Yang Ibu harapkan semua aktif, ya. Makanan kemasannya ditempel di karton. Tuh. Camat dulu. Semua sudah ada kartonnya ya, dibagikan masing-masing. Ya, jadi kemasan makanan itu kalian tempel di karton dan nilai informasi gizinya dicatat ya. Yang sudah kalian pilih ya, sebentar ya ini. Ini ditempel nanti bagikan teman. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Nggak usah dipotong, ditempelkan saja yang ada nilai informasi gizi. Ini nilai informasi gizi, kalau udah dipotong, ini aja, ya. Udah. Ini gini, ya. Ini dipotong aja. Ini dipotong aja, ditempelkan kembali. Ya, jadi saat presentasi tahu ada apa makanan kemasan yang sering kalian konsumsi sehari-hari itu tidak sehat. Ya, nanti ini angka kebutuhan gizi dicatat dan kalian uraikan. Ya. Saya mau ditanyakan terkait dengan soal yang ada di KKPD. Ada yang belum mendapatkan buku paket? Jadi semua lihat di buku paket ya yang terkait dengan soal di KKPD. Jadi semua sudah ini karbohidrat, berarti tentang karbohidrat yang dibahas nanti di presentasi yang dipresentasikan. Ya, ini tentang vitamin. Jadi vitamin nanti yang diuraikan. Ini tentang apa tadi? Masih ingat? Lemak. Uraikan tentang lemak. Ya, bagaimana nilai kebutuhan gizi lemak berapa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia? Protein begitu juga, vitamin berapa yang dibutuhkan? Kan? Jadi apa kaitannya dengan
Ya, di makanan kemasan ya memang ada karbohidratnya, ada proteinnya, tetapi apakah ini mencukupi untuk kebutuhan tubuh kita? Ya, nah, berarti terjawab ya tidak. Itu nanti yang akan kalian presentasikan di depan. Ya, semua harus kompak karena ibu kasih penilaian ya, penilaian sikap, penilaian kerjasama dalam bentuk instrumen penilaian. Kompak, harus ada sikap kerjasama. Ya. Karena itu nilai, instrumen penilaian. Kalau tidak kompak pun nilainya kurang nih sama ibu. Ya. Gimana nih? Boleh. Boleh. Ya. Biar benar ya. Nilai informasi gizi ditulis di karton yang sudah saya sediakan tadi. Nanti kalian presentasikan. Ya. Sudah siap? Karena waktu tersisa tinggal 5 menit lagi. Nah, yang harus diketahui, lihat nilai AKG-nya. Nilai AKG itu adalah angka kebutuhan gizi. Iya. Iya. Jadi ditulis nilai informasi gizi. Di sini sudah ada karbohidrat, lemak, apakah sudah tercukupi atau tidak? Ya, nanti dibahas setelah kalian akan melakukan presentasi. Waktu selesai. Ya, saatnya kelompok 1 yang tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan kelompok karbohidrat. Di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karbohidrat ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, jadi kami berjudul kelompok karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan ini hasil dari penelitian makanan yang terlarang, bukan terlarang sih, cuman kita nggak boleh mengkonsumsinya terlalu banyak. Jadi ini hasil dari karbohidrat dari bebek, totalnya ada 13 gram, dan di es krim ada totalnya 13 gram juga. Karbohidrat totalnya 39 di kue pop ini. Jadi untuk karbohidrat yang terlalu banyak mungkin itu tidak baik. Selanjutnya ada sumber-sumber karbohidrat. Sumber-sumber karbohidrat yaitu ada glukosa, dan suberosa, laktosa, galaktosa, maltosa, hati, glikogen, selulosa, sifat selulosanya. Pertama ada glukosa. Glukosa dibuat secara komersial dari pati dan dapat ditemukan pada bagian buah-buahan terutama anggur. Ada glukosa ditemukan dalam madu dan buah-buahan sehingga glukosa disebut gula buah. Selanjutnya ada sukrosa, merupakan gula pasir yang bisa kita pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada laktosa merupakan gula yang ditemukan dalam susu. Galaktosa tidak dapat secara alami, tetapi dihasilkan melalui proses pencernaan laktosa.
Maltosa ditemukan pada biji yang berkembang dan dapat terbentuk pada proses pembuatan bir. Pati merupakan karbohidrat simpanan yang dihasilkan oleh tanaman. Selanjutnya ada glikogen, tersimpan pada hati dan otot hewan. Selanjutnya ada selulosa, merupakan komponen dinding sel tumbuhan dan dikenal sebagai serat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja fungsi karbohidrat? Fungsi karbohidrat. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi fungsi karbohidrat sebagai sumber energi, pengatur metabolisme lemak, menghemat protein, membentuk pengeluaran feses. Itu yang bisa kami jawab. Apakah puas? Selanjutnya ada pertanyaan lain? Ada yang bertanya? Ya, silakan ini. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya sumber-sumber karbohidrat. Ya, pertanyaan dari kelompok 4 mengenai sumber-sumber karbohidrat. Jadi sumber-sumber apa saja yang terdapat pada karbohidrat? Gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang saya sudah jelaskan dari tadi, sumber-sumbernya berasal dari glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, galaktosa, maltosa, pati, glikogen, selulosa. Bisa dipahami? Jelas? Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Masih ada lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan pada kelompok 1 yang sudah menyajikan hasil karyanya dengan sangat baik. Jadi supaya kalian tidak ngantuk dan semangat, coba ingin ibu berikan ice breaking. Berdiri semuanya. Ibu kalian fokus nggak? Masih banyak yang fokus. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk tampil ke depan. Hargai temannya yang ada di depan. Hargai temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Lemak adalah meliputi senyawa-senyawa heterogen termasuk lemak dan minyak. Struktur lemak dan sumber-sumber lemak. Sumber-sumber lemak terdapat berasal dari sumber hewani atau nabati atau tumbuh-tumbuhan. Contoh lemak hewani atau nabati berasal dari berbagai jenis hewan, misalnya sapi, kambing, unggas, dan kelinci. Telur, susu, produk olahan susu, krim, mentega atau butter dan keju, dan minyak ikan. Lemak nabati contohnya minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak biji kapas, dan minyak jagung. Dari gambar produk ini, dan lemak yang mengandung 2,2. Sebutkan nama produknya. Nama produk makanannya. Misalnya dikatakan. Ya udah nggak apa-apa ya. Salah ya. Dari produk makaroni crispy terkandung lemak sebanyak 2,5 gram atau 4%. Dan di Gapo lemaknya mengandung 2 gram atau 11%. Ada pertanyaan? Gimana? Harus ada pertanyaan. Ada. Silakan. Bertanya. Apa
fungsi lemak? Apa fungsi lemak? Baik, fungsi lemak adalah sebagai sumber energi yang lebih efektif, pelindungan, penyekatan atau isolasi perasaan lemak, ikut serta membangun jaringan tubuh, penyediaan vitamin dan lemak, menghemat protein sebagai pelumas, membantu pengeluaran sisa, pencernaan makanan, memberi kelezatan pada makanan. Ada lagi? Ada lagi bertanya? Satu kelompok lagi. Pertanyaannya. Ini silakan. Kelompok vitamin. Sebutkan sumber-sumber lemak. Baik, sumber-sumber lemak terbagi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersisa satu kelompok lagi untuk mempresentasinya. Kelompok vitamin. Maju ke depan. Silakan ini. Serta hanya 2 orang saja untuk mewakili kelompok. Coba tepuk. Semangat. Semangat. Semangat ya. Semangat. 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 Stres ya. Semangat. Gak apa-apa. Ketawa itu bisa membuat awet muda ya, tapi yang ketawa harus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok vitamin dan lemak. Fungsi vitamin yaitu sebagai koenzim, bagian dari enzim dan biokatalisator yang mengatur proses metabolisme serta pertumbuhan. Vitamin adalah zat organik yang pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang bergizi. Provitamin dan antivitamin. Provitamin, prekursor vitamin adalah senyawa organik yang tidak bersifat sebagai vitamin, tetapi dapat diubah menjadi vitamin setelah dikonsumsi dalam tubuh. Contohnya vitamin A prekursor monster, vitamin D dengan prekursor 7-dihidrokolesterol, dan mesin dan prekursor triptofan. Antivitamin adalah senyawa organik yang menyadarkan bekerja vitamin, contohnya dikenal sebagai antivitamin A, asam bola, asetat, vitamin B3 dan asam glukosilfat sebagai antivitamin C. Mineral sebagai rasa bahan materi. Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah makanan yang sehat adalah makanan yang mudah dicerna, higienis, serta mengandung zat gizi atau karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin, dan air. Dan fungsi makanan tadi yaitu sumber energi, zat pembangunan, zat pengatur, dan zat pelindung. Ini kesimpulan maksud dari teman kita tadi bahwa makanan yang menyehatkan adalah makanan yang mudah dicerna, yang higienis, yang mengandung zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Ya. Untuk apa itu? Untuk sebagai sumber energi atau zat pembangun dan pengatur serta sebagai zat pelindung.
materi pencernaan atau zat makanan yang terdapat pada manusia, ya. Ini mengenai makanan dan zat makanan. Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi unsur kimia yang dapat dicerna dan diserap sehingga dapat berguna bagi tubuh. Tolong semuanya perhatikan ke depan dan jangan bicara. Ya. Kemarin depan lihat di slide PPT. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, yang pertama sekali karbohidrat. Dari tampilan gambar. Nah, tampilan gambar ini apa nih? Roti, nasi, kentang. Ya, benar. Lagi apa? Keripik. Ya, yang aslinya ini dari ubi. Jadi kesemuaan yang tampil ini dia sumber-sumber karbohidrat. Nah, karbohidrat ya terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama monosakarida, disakarida, polisakarida. Yang termasuk monosakarida, glukosa, fruktosa, ribosa, galaktosa. Yang termasuk disakarida, sukrosa, maltosa, laktosa. Yang termasuk polisakarida, zat tepung, selulosa, glikogen. Jadi karbohidrat ini terdiri dari atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, yang kedua protein. Dari gambar yang terlihat ini, ya, apa-apa saja sumber protein? Ada apa? Ada telur, ikan, ayam, daging. Iya benar? Iya, biji-bijian, kacang-kacangan, kacang almond. Ini kesemuanya ya sumber dari protein. Sifat-sifat protein. Ini sifat protein dia ada 2. Yang pertama ionisasi dan yang kedua denaturasi. Apa itu ionisasi? Seperti asam amino, protein yang larut dalam air akan membentuk ion positif atau negatif. Pada suasana asam, molekul protein dia akan membentuk ion positif. Ya, denaturasi itu apa? Yang dimaksud dengan denaturasi protein dapat diartikan perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder. Jadi pemecahan akan ikatan-ikatan kovalen ya. Jadi secara misalnya apa itu denaturasi? Suatu proses terpecahnya ikatan hidrogen. Kita lihat lagi. Lemak. Nah, lemak. Ya, lemak ini juga sebagai cadangan energi. Ya, jadi kita lihat berdasarkan jenis lemak. Ya, dia ada lemak tak jenuh tunggal, ada lemak tak jenuh rantai. Ya, ada omega 3, ada setriol dan sentriol nabati. Jadi apa itu sumber utama lemak? Kacang-kacangan, minyak zaitun, minyak jagung, minyak kedelai. Ya. Nah, yang perlu dihindari. Yang dihindari lemak seperti apa? Yang perlu dihindari lemak yang berbahaya bagi tubuh itu namanya lemak trans. Ya, lemak trans itu seperti apa? Seperti
kalian presentasikan tadi itu namanya lemak trans, lemak yang berbahaya apabila kita konsumsi bagi tubuh. Ya, jadi snack yang digoreng, ya, serta makanan-makanan ringan yang lainnya. Nah, ini gambar merupakan daripada sumber lemak. Nah, apa ini gambar lemak? Gambarnya gambar manusia yang obesitas. Jadi kelebihan ini, kelebihan karbohidrat maupun kelebihan lemak, ya. Jadi ini hanya sebuah gambaran saja supaya apa? Supaya kita tidak sembarangan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jahat. Nah, selanjutnya vitamin. Ya, ini lihat ini vitamin A ini perlu untuk mata. Apa ini? Ya, vitamin C. Ini vitamin C ini bagus untuk kesehatan kulit. Ya, salah satunya itu di minyak. Minyak apa? Minyak zaitun. Sedangkan ada vitamin, ya, vitamin ada dua, yang vitamin larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Nah, vitamin yang larut dalam lemak apa saja? Coba masing-masing yang buku paket. Oke, sudah dilihat buku paket? Vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Nah, kalau vitamin yang larut dalam lemak, ya, apabila kelebihan dikonsumsi itu bisa disimpan di dalam tubuh. Ya, jadi yang larut dalam air dia simpanan sebagai kelebihan dan dikeluarkan lewat urin. Jadi harus selalu ada dalam makanan sehari-hari. Bagaimana? Apakah semua mengerti? Bagaimana? Mengerti? Mengerti. Sudah saya sampaikan tadi. Sekarang kita lanjut. Sudah 5 menit. Waktunya selesai. Ya, Ibu lanjutkan dengan refleksi. Bagaimana? Apakah sudah siap kalau prosesnya? Sudah? Biar Ibu bisa lanjutkan dengan refleksi. Tulis kesan dan pesan pembelajaran hari ini serta kritik dan saran. Ya, apa-apa saja hal yang kalian sukai dalam pembelajaran ini dan apa-apa saja yang tidak kalian sukai. Tulis dengan hati nurani dan dengan sangat jujur tanpa tulis nama. Jadi kita tahu ya hasil karyanya, ya, dan masing-masing mengumpulkan soal, post-test, dan refleksi. Nah, untuk menutup pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca salawat Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai.